Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Abdullah, NIM 91142235. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Dosen pengampu Ibu Fatmawati Damiti SPD MSA. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kas dan piutang. Kas, apa itu kas? Kas adalah aset keuangan. Kas juga adalah instrumen keuangan. Instrumen keuangan didefinisikan sebagai kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu identitas dan kewajiban keuangan atau kepentingan ekuitas entitas lain. Contoh dari aset keuangan dan non-keuangan sebagai berikut. Aset keuangan, kas, pinjaman dan piutang, investasi dalam utang surat berharga, investasi dalam ekuitas surat berharga. Aset non-keuangan, inventarisasi, biaya yang dibayar di muka, properti, pabrik dan peralatan. Aset tidak berwujud. Pelaporan kas, walaupun pelaporan kas secara relatif bersifat langsung, namun terdapat sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian khusus, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ekuivalen kas. Yang kedua, kas yang dibatasi atau restriktif. Yang ketiga, overdraft bank. Ekuivalen kas. Klasifikasi lancar yang semakin populer adalah kas dan ekuivalen kas. Ekuivalen kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid. 1. Segera yang bisa diinvestasi menjadi jumlah kas yang diketahui. 2. Begitu dekat dengan jatuh tempo sehingga risiko perubahan suku bunga tidak signifikan. Umumnya hanya bisa investasi dengan jatuh tempo awal 3 bulan atau kurang yang lebih memenuhi syarat definisi ini. Contoh ekuivalen kas yaitu treasury bill, kertas komersial dan dana pasar uang. Kas yang dibatasi atau restriktif, kas kecil, pengajian dan dana dividen adalah contoh-contoh kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dalam sebagian besar situasi, saldo dana ini tidak material dan karenakannya dipisahkan dari kas ketika dilaporkan dalam laporan keuangan. Jika jumlahnya material, maka kas yang dibatasi dipisahkan dari kas reguler untuk tujuan pelapor. Kas yang dibatasi diklasifikasikan dalam kelompok aktiva lancar atau aktiva jangka panjang tergantung pada tanggal ketersediaan atau pengeluaran. Overdraft bank. Overdraft bank terjadi apabila suatu cek ditulis dalam jumlah yang melebihi rekening kas. Hal ini harus dilaporkan dalam kelompok kewajiban lancar dan biasanya ditambah ke dalam jumlah yang dilaporkan sebagai utang usaha. Jika material, maka pos ini harus diungkapkan secara terpisah pada bagian depan neraca atau dalam catatan yang berhubungan. Piutang. Piutang adalah aset keuangan, juga sebagai instrumen keuangan. Piutang atau sering disebut sebagai pinjaman dan piutang adalah klaim uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Pengakuan piutang usaha. Harga pertukaran diperlukan untuk mengakui suatu transaksi piutang. Harga pertukaran adalah jumlah yang terutang dari debitur dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis. Biasanya berupa faktur. 2 faktor bisa mempengaruhi pertukaran. Yang pertama, ketersediaan diskon. Yang kedua, lamanya waktu antar tanggal penjual dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penilaian piutang usaha. Pelaporan piutang melibatkan 1. Klasifikasi. 2. Penilaian dalam neraca. Perusahaan mengklasifikasikan piutang yang diperkirakan akan tertagih dalam 1 tahun klasifikasi sebagai lancar sementara. Semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Wesel tagih. Suatu wesel tagih didukung oleh promise formal, yaitu janji yang tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal di masa depan. Wesel semacam itu merupakan instrumen yang dapat dinegosiasikan yang ditandatangani oleh pembuat untuk kepentingan yang dibayar atau penerima yang mungkin secara legal dan cepat bisa menjual atau mentransfernya ke pihak lain.
Wesel berbunga memiliki suku bunga yang ditetapkan, sementara wesel tanpa bunga atau bunga nol memasukkan bunga sebagai bagian dari nilai nominal yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Wesel ini dipandang aktiva yang cukup likuid meskipun bersifat jangka panjang karena dapat mudah dikonversikan menjadi kas. Sekian pemaparan materi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.